dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah kalau ini ya, tadi kan kita ngobrol-ngobrol mengenai bahwa ada pencutingan, ada pemotongan dan sebagainya, itu ada dari ide-ide banyak. Kadang-kadang si penulis atau yang punya ide, itu kan punya ide yang sangat banyak. Lalu dia motong. Oh iya. Udah disyuting pula. Dia yang buat adegannya, dia potong lagi misalnya ya. Oh ini karena ini nyawanya ini kurang, groove-nya kurang, jadi kadang-kadang ini malah jadi dragging, kelamaan dan sebagainya. Tapi si penulis, aduh kok saya hilang momentum itu kan ini penting, itu ada sejarahnya. Gimana tuh mengatasi perasaan itu ketika misalnya terjadi pada Fuadi? Pernah banget Mas, dan beberapa kali. Tapi salah satu yang saya ingat, satu momen yang menurut saya harus ada di Negeri Lima Menara itu nggak ada. Tokoh utamanya semuanya dibotak. Dan mereka sudah dibotak benar-benar. Sudah di-syuting. Waktu di meja editing dipotong. Wah itu rasanya, ini hilang ini gitu. Dan itu nggak bisa langsung lepas Mas, harus dialog dulu dengan tim. Dan akhirnya salah satu yang mengingatkan saya adalah teman-teman tim film yang bilang film itu dibikin 3 kali gitu. Pertama dibikin di meja penulis skenario, kedua dibikin di lapangan oleh sutradara, ketiga dibikin di meja editor. Dan itulah hasil terbaik yang kita dapat dari kolaborasi 3 itu. Oke Alim, saya lanjut ke sebuah pertanyaan lagi. Bahwa saya seorang kreator juga dalam bidang yang berbeda, di sini melihat bahwa fungsi seorang editor atau penyunting akhir dari sebuah karya film itu menjadi sangat penting. Mungkin secara feeling, saya bisa melihat bahwa bisa saja loh ada sutradara membuat sesuatu jalinan yang tidak terlalu bagus sebenarnya, ketika dengan suntingan akhir bisa menjadi keren. Betul. Ya? Atau bisa jadi ketika yang bagus itu terjadi, ketika sutradaranya sangat sibuk dengan pekerjaan lain, akhirnya dia tidak ikut dalam penyuntingan, dia syuting udah di deadline, kekejar udah mau tayang, akhirnya jadi kurang seperti ekspektasi awal sang sutradara. Mungkin nggak sih itu terjadi? Mungkin banget. Tapi saya setuju yang Fuadi bilang sih, ini masalah-masalah kerelaan sih. Tahapan-tahapan pembuatan film itu memang panjang sih. Jadi memang ya sebagai mulai dari penulis buku itu rela dijadikan skenario oleh saya sebagai penulis skenario juga harus rela ketika itu menjadi gambar dan diedit. Tidak sesuai dengan ekspektasi skenario saya. Rasanya itu memang udah persoalan karya bersama sih gitu loh. Persoalan karya bersama, tapi pada titik itu sebenarnya masih tetap bisa kita diskusikan spiritnya ke arah mana ya kan? Betul, itu yang penting, itu jangan sampai hilang. Spiritnya. Karena point of view-nya, gini kalau penulis bikin buku, dia kan pasti hanya membayangkan ini buat pembaca gitu. Artinya dia tidak peduli target pembacanya berapa, yang penting gue bikin buku dan orang bisa baca gitu. Tapi kalau film kan ada ekspektasi produser yang berharap ada yang datang dan nonton dan banyak. Jadi kalau kayak buku bestseller taruhlah 1 juta laku kopinya gitu. Produser ketika beli buku ini pasti dia kepinginnya jadi penontonnya jadi 4 juta. Artinya kita bicara 3 juta orang yang nggak baca buku gitu. Nah mungkin sedikit aja terakhir. Harapan Fuadi untuk dunia film yang based on buku ke depannya seperti apa? Ya, saya harap semakin banyak buku-buku Indonesia yang diangkat ke layar lebar ya. Karena kontennya bagus-bagus Mas. Dan ini kesempatan kita untuk memperlihatkan karya kita kepada dan menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Kalau bisa sampai keluar. Harapan dari Iwan? Kalau harapan saya justru di general Mas. Kita kalau Indonesia mau jadi negara maju, mau jadi negara yang beradab, saya pikir anak-anak mudanya sekarang harus kemana-mana bawa buku. Nah menurut saya literasi baca kita itu masih kurang ya. Dan harusnya gerakan itu mulai nih. Dimulai dari saat ini terutama untuk generasi muda. Dan untuk diadaptasi ke film saya pikir bahannya udah banyak banget. Oke, terakhir dari Alim. Mungkin semangat untuk film Indonesia atau karya sastra yang dibawa ke film ke depan harus seperti apa? Ya saya kira masih banyak banget sastra Indonesia yang bagus yang belum sempat untuk difilmkan ya. Mungkin karena masih banyak produser yang mungkin ya berpikir untuk masalah komersil dan lain-lain. Tapi sebenarnya di luar aspek itu ada banyak banget
sastra Indonesia pingin nulis adaptasi film Harimau-Harimau, buku Harimau-Harimau. Karena buat saya itu salah satu tonggak sastra Indonesia yang luar biasa gitu. Ya, dan saya kira sastra kita tuh memang benar seperti yang dibilang oleh Iwan, kaya banget dan ragamnya banyak banget. Dan sekarang film-film kita juga udah mulai berbicara di internasional kan, Marlina, kemudian kemarin Seen dan Unseen gitu yang dapat penghargaan di Berlin. Jadi sebenarnya ke depan prospek buku maupun film Indonesia tuh akan bisa berbicara di kancah internasional tuh. Dan satu lagi Mas, saya pikir dari acara-acara kayak gini ya, saya tuh merindukan acara-acara yang memang ngangkat budaya tentang ini ya. Saya pikir acara ini punya PR gede Mas, untuk melebarkan, mengkampanyekan budaya Indonesia merasuk di hati-hati anak muda ini. Nah, moga-moga Pak Jokowi, Pak JK melihat ini punya... Oh, pasti akan disampaikan oleh Mas Iwan. Langsung disampaikan. Tolong sampaikan yang ada ini bahwa ini harus didukung gerakan ini untuk bangsa kita lebih mencintai budaya Indonesia itu sendiri. Setuju. Oke, pemirsa, dengan demikian berakhirlah Indonesia yang sangat menarik ini. Semoga semuanya semakin dengan dedikasi yang tinggi mencintai karya anak negeri dan produksi-produksi dari anak negeri tercinta. Akhirnya saya Yofidianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh